A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan sama-sama mencari tahu ya sedikit demi sedikit tips dan juga trik ya bagaimana kita bisa menjadi bagian ya dari keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Keluarga Muslim kali ini saya akan mengangkat satu tema yang mudah-mudahan bisa memotivasi Anda ya para ayah, di mana tema kita pada kesempatan kali ini adalah menjadi ayah yang hebat ya. Dalam pandangan setiap anak ya, memiliki ayah yang hebat ya, itu adalah satu hal yang membahagiakan ya. Karena bagi anak-anak ya, ketika ayahnya ya dianggap hebat, membanggakan gitu kan, itu merupakan ketentraman ya, ketenangan tersendiri ketika dia berbicara tentang bagaimana hebatnya ayah dia ya di hadapan teman-temannya. Itu menjadi bagian ya dari bagaimana dia ya bisa mensejajarkan dirinya dengan teman-temannya. Karena faktanya banyak ya anak-anak yang kemudian menjadi minder ya, menjadi rendah diri, merasa rendah diri ketika dia tidak mampu ya mengungkap atau tidak melihat sisi kehebatan ayahnya. Berapa banyak anak-anak yang kemudian ya, menjadi broken home ya ketika mendapati orang tuanya, terutama ayahnya, adalah orang-orang yang tidak bisa dibanggakan, bahkan nauzubillah ya, ayahnya yang jahat begitu ya. Atau dia tidak tahu ayahnya di mana gitu kan, sehingga dia merasa minder. Nah, maka sebaliknya ketika kita ya, Anda para ayah mampu menghadirkan ya, di depan anak-anak kita ya, kemampuan, kehebatan, kekuatan ya, fitrah seorang ayah, maka insya Allah ini akan menjadi bagian ya dari tonggak kesolehan anak-anak kita. Di satu sisi memang kita juga harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memang membebankan ya, keluarga itu kepada kepala rumah tangga, dan kepala rumah tangga itu adalah lelaki. Walaupun hari ini kita dapati adanya fenomena ibu tunggal gitu kan.
Tapi tetap ya, dalam kondisi normal ya, kepala rumah tangga adalah ayah. Sebagaimana Allah selalu ingatkan di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu ya, dan keluargamu dari api neraka. Maka tentu ya, menjadi seorang ayah memang mau tidak mau ya, harus disertai dengan kekuatan ya. Jadi jangan sampai kemudian ya, kita berpikir ya menjadi ayah apa adanya. Tidak. Justru ya seorang mukmin ketika dia sudah menyandang gelar ayah ya, dia harus mampu menunjukkan kekuatan dirinya ya, karena memang yang dia manahkan itu adalah keluarga ya, istri, anak ya. Kemudian dia kalau di dalamnya ada orang tua ya, ada ipar misalnya, itu yang dia manahkan ke pundak dia. Dan yang paling penting adalah istri dan anak-anak dia gitu kan ya, karena mereka lah yang yang paling dekat ya, dari segi nasab gitu kan. Maka karena itu kemudian ya, ketika kita berbicara ya, beban yang kita pikul sebagai kepala rumah tangga ini besar, maka memang ya mau tidak mau kita harus ya, menjadi pribadi yang kukuh kuat ya. Dari aspek semua hal ya, dari aspek jasmani ya. Bahkan kalau dalam Al-Quran kan muslim yang lemah dengan muslim yang kuat ya Allah bedakan ya, ketika kita sehat ya, dan ketika kita sakit kan situasinya berbeda ya. Maka secara fisik ya kita harus bisa menjadi ayah yang selalu tampil prima, kuat ya. Ya, kemana aja diajak anak sanggup bisa gitu kan ya. Kemudian secara rohani ya, dari segi kejiwaan kita juga hebat ya, kita berprestasi gitu. Maka insya Allah ya ketika kita menjadi ayah yang seperti itu, di satu sisi ya kita akan merasa lebih ringan di dalam memikul beban amanah ya keluarga yang Allah berikan kepada kita. Di sisi lain juga ini bisa memicu ya menjadi hal yang mencambuk ya, atau memacu perkembangan jiwa seorang anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah bersabda, ya, hakku 'alal muslim ya, ayyu'allima ahlah. Jadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Min qurabatihi wa imaihi, ya. Termasuk juga di dalamnya kerabat. Ya, sampai kepada hamba sahaya atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi ini bagaimana ketika kita memaknai ku anfusakum wa ahlikum ya, keluarga. Ya. Jadi keluarga itu tidak sebatas istri dan anak kita, tetapi siapapun yang berada di dalam tanggungan kita secara ekonomi, maka dia adalah bagian dari tanggung jawab kita secara rohani juga gitu. Ya. Sebagaimana hadis ini, ya, min qurabatihi wa imaihi wa abidihi, ya, sampai kepada hamba-hambanya, hamba sahayanya. Kalau sekarang mungkin kita sebut asisten rumah tangga ya, ART gitu. Ma faradallahu alaihim, kata Rasulullah SAW, ajarkanlah kepada mereka hal-hal yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa manahum, dan juga wa manahumullah anhu, dan juga apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi intinya yang harus kita kita sadari adalah bahwa seluruh anggota keluarga kita adalah amanah. Dan itu adalah sebuah amanah yang besar, maka kemudian kita harus menjadi ayah yang tangguh, menjadi ayah yang hebat, ya. Ya, sehingga kemudian menjadi kebanggaan ya bagi keluarga, terutama anak-anak kita. Ya.
Dan tentu ya kehadiran seorang ayah yang hebat ini bagi dalam kehidupan seorang anak begitu kan. Selain membanggakan dirinya ya juga tentu ini akan membuat iri begitu ya, membuat iri ya, teman-temannya gitu kan. Iri dalam artian positif ya. Ketika mereka berbicara sosok ayah ideal, ayah idaman ya. Ketika kita menjadi ayah yang memang ideal dan yang hebat di mata anak kita, maka itu akan menjadi rujukan ya. Anak-anak kita di sekolahnya ya, akan disegani oleh teman-temannya. Ya, kalau kita lihat biah ya bagaimana suasana pergaulan anak-anak itu. Biasanya kalau anak-anak SD itu ya nggak cuma SD ya, di SMP, di SMA juga sama ya. Kadang-kadang yang disebut nama bapaknya, ejek-ejekan kadang gitu ya. Tapi ketika dia tahu bahwa teman-temannya tahu bahwa ayahnya adalah sosok ayah yang hebat begitu ya. Ayahnya adalah sosok yang disegani begitu, walaupun mungkin tidak punya jabatan. Tapi ketika mereka tahu ya, bahwa kita adalah ayah yang hebat bagi anak-anak kita, maka itu menjadi catatan tersendiri bagi teman-teman mereka. Dan insya Allah ya pada sebagian kasus itu bisa mencegah anak-anak kita dibully ya. Mencegah anak-anak kita diganggu gitu kan. Dan lebih dari itu ya, ayah yang hebat ini akan menjadi acuan ya, teladan bagi anak-anak ya. Maka ketika kita menunjukkan kehebatan itu dengan dasar agama ya, dengan dasar kesalehan, maka insya Allah itu juga akan ditiru oleh anak-anak kita. Kita menjadi role model ya, menjadi role model bagi anak-anak kita. Maka berbanggalah ketika ada anak ya yang lebih membanggakan ayahnya daripada kemudian sosok-sosok fiktif ya, superhero ya. Kan ada di zaman saya kecil-kecil kan ada Superman, ada Batman ya, ada Ultraman, Man-Man semua ujung-ujungnya itu. Nah, ketika ada anak ya, ketika anak kita justru ya lebih membanggakan kita ya, daripada superhero fiktif itu, maka kita adalah sosok ayah yang berhasil ya, menjadi ayah yang hebat di mata anak-anak kita. Nah untuk itu kemudian ya, mau tidak mau ya, kita para ayah harus memperkasa diri ya, memperkasa diri dalam artian bagaimana kita bisa tampak hebat di mata anak-anak kita. Maka yang paling mudah adalah bagaimana kemudian kita menunjukkan keteladanan. Di satu sisi juga bagaimana kita juga bisa meningkatkan kualitas ya, kualitas diri kita, kualitas pekerjaan kita, kualitas income ya, penghasilan kita itu kan. Sehingga kemudian ya berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam kehidupan kita ya, itu bisa kita atasi dengan mudah gitu kan. Ya, persoalan keuangan misalnya ketika kita menjadi ayah yang memang mampu secara ekonomi ya, menafkahi keluarga. Kan ada juga cerita-cerita ayah ya yang anaknya menjadi saksi bagaimana ibunya harus berjibaku sendiri ya, bekerja mencari uang gitu, mencari nafkah sementara ayahnya di rumah. Bahkan berapa banyak anak-anak yang menyaksikan ya, ayahnya adalah sosok yang pemalas ya, bahkan pemabuk ya. Kalau malas doang mendingan ya, ini kadang-kadang ya, jadi pemabuk juga ya, bahkan ada yang pecandu judi gitu ya. Bukan memberikan nafkah kepada keluarga, tapi justru menghabiskan ya, harta keluarga ya. Yang inilah yang kemudian menjadi catatan yang membuat anak-anak luka ya, perasaan. Ketika dia mendapati ayahnya adalah sosok yang kalau kata orang Inggris itu disebutnya useless ya, loser. Maka kemudian ya, itu adalah sebuah kegagalan yang besar ya bagi kita sebagai seorang kepala keluarga yang Allah amanahkan untuk menjaga ya mereka dari api neraka. Ya, jadi
Ya, inilah yang kemudian menjadi poin ya bagi kita, terutama para ayah, agar kemudian memacu diri untuk memperbaiki berbagai hal ya dalam diri kita. Ya, kita mulailah dari yang kecil-kecil dulu ya, mulai dari bagaimana kita dengan pasangan kita. Kita tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita memang ya, perhatian, ya, mengasihi ibu mereka. Dibikin romantis lah begitu ya, sehingga kemudian anak-anak tahu ya, bahwa ayahnya adalah sosok yang penyayang ya, penyayang kepada keluarga ya. Kemudian juga dengan anak-anak ya. Mulai dari komunikasi ya, cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Ketika kita mampu menghadirkan pola komunikasi yang baik, yang santun ya, yang didasari oleh rasa kasih sayang, dan itu sampai ke hati ya, ke hati anak-anak kita, maka mereka akan menjadi tentram. Dia tahu bahwa ayah dan ibunya lah gitu, ayahnya terutama adalah tempat kembali bagi dia ketika dia menemukan masalah. Nah, ya inilah ya, kalau ada mungkin kita yang berpikir berat nih bikin inilah jihad kita. Saya gagal lah bikin ya inilah kita perbaiki kegagalan itu gitu ya. Mungkin kita punya catatan ya di masa lalu ya, kita kasar dengan keluarga ya. Anak-anak memandang kita sebagai sosok ayah yang pemarah, sangar gitu ya. Maka kita perbaiki ya, itu sekarang ya, walaupun anak kita mungkin sudah beranjak remaja, beranjak dewasa. Tidak usah segan untuk kemudian meminta maaf kepada mereka atas kekurangan kita di masa lalu. Dan tunjukkan kepada mereka bahwa kita ingin merubah itu 180 derajat. Ini kita berjuang. Dilecehin bikin sama anak-anak kita ya nggak apa-apa, itu resiko ya, resiko kegagalan yang sudah kita buat gitu kan. Kita perjuangkan ya semaksimal mungkin agar kemudian kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan kepada anak-anak kita. Ya, kemudian ya, setelah kita memperbaiki pola komunikasi dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga kita, ya, kemudian kita perbaiki juga ya, stabilitas ekonomi dalam keluarga. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan tanggung jawab, ya, memberikan makan dan pakaian. Kalimat dia kan warizquhunna wa kiswatuhunna, memberikan makan dan pakaian ya, kepada istri ya, keluarga. Maka ya, ini kita sambut kewajiban ini, bagaimana kita bisa semaksimal mungkin ya, memastikan bahwa ya, keluarga kita, istri dan anak kita secara ekonomi mereka berkecukupan. Nggak usahlah berlebih-lebih ya, berkecukupan aja. Asal pengen ada gitu ya. Dan dalam hal ini kita tidak usah khawatir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjamin rezeki bagi setiap makhluknya. Yang penting adalah bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar kita untuk mencukupkan nafkah mereka. Ini kadang-kadang kita lupa ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi rezeki. Kita lupa ya, sumber rezeki itu Allah. Lalu kemudian ya, justru kepada Allah lah yang kita lalaikan. Ya, berapa banyak orang yang sibuk dia bekerja mencari dunia, lalu kemudian mengabaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Kewajiban sholat, kewajiban zakat, ya. Kewajiban belajar agama diabaikan. Banyak yang mengabaikan itu dengan alasan mencari rezeki ya, padahal sumber rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini para ayah harus menyadari ya, bahwa sumber rezeki adalah Allah ya, maka kemudian jangan sampai kita melalaikan ya, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berusaha memenuhi tuntutan keluarga dari segi mencari nafkah. Karena sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita sebagai manusia memenuhi tanggung jawab tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan bisa.
ada ya kadang-kadang ada juga ya kisah ya yang ya, miris lah gitu ya. Ada para ayah yang merasa ya, diabaikan padahal dia sudah berjibaku ya, tulang banding tulang, peras keringat ya. Tapi kemudian diremehkan oleh istri dan anak-anaknya. Bisa jadi hal itu terjadi karena memang kita meremehkan dan mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita diremehkan oleh makhluk juga. Diremehkan oleh keluarga sendiri gitu ya. Tidak dihargai. Coba resapi dan pikirkan itu. Tapi sebaliknya kalau kita ya, memuliakan ya, apalagi ya, betul-betul tidak mengabaikan ya, memperhatikan hak dan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya ikhtiar kita di dalam memenuhi nafkah ya keluarga kita, walaupun mungkin kita tidak banyak memberikan nafkah, ya, memberikan kecukupan, tetapi di dalam pandangan anak-anak kita, pandangan keluarga kita, kita adalah sosok yang bertanggung jawab, sosok yang membanggakan bagi mereka. Karena di dalam rezeki yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, di situ ada keberkahan dari Allah. Keberkahan itulah yang kemudian mendatangkan ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan. Tapi sebaliknya ketika keberkahan itu tidak ada, walaupun banyak yang kita berikan, itu hanya akan mendatangkan kesusahan. Itu hanya akan mendatangkan kekurangan, gitu ya. Yang ya, sebagaimana kita ketahui, kalau bicara kasus yang menimpa ya seorang mantan pejabat pajak gitu ya, bagaimana dia akhirnya terjerumus ke dalam masalah besar gara-gara anak begitu kan. Tapi kalau dari sisi nafkah ekonomi besar kan yang dia berikan, materi itu, uang itu. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan anak dan keluarganya gitu kan. Ya gara-gara anak lah kemudian dia terjerumus ke dalam masalah besar. Bisa jadi di sana tidak ada keberkahan ya. Ini yang kemudian kita harus pahami. Dan kemudian yang terakhir ya, ketika kita sudah mampu ya menyeimbangkan ya antara kekuatan fisik ya, dan jiwa ya, sudah nampaklah kita di mata anak-anak kita adalah ayah yang bertanggung jawab, kemudian mampu memenuhi nafkah keluarga, maka kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membimbing anak-anak kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ya muru auladakum bis shalah ya wa hum abna'u sab'i sinin. Ya, perintahkanlah ya anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum ya, jika perlu ya, pukullah mereka ya. Alaiha wa hum abna'u asri sinin ya. Kalau mereka enggan ya, masih membantah, maka diizinkan ya oleh Rasulullah untuk memukul mereka. Tetapi memukul dalam artian memberikan pelajaran, bukan memukul dengan kemarahan. Ya, kalau perlu nggak usah sampailah tangan ini ke tubuh dia. Cukuplah ucapan kita yang keras dan tegas, gitu kan, menggentarkan ya, perasaan mereka. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita memang memberikan contoh. Ya. Nyuruh anak-anak kita sholat, kita nggak sholat, ya percuma. Gitu kan. Ya, mau anak itu dipukul kayak gimana? Ya. Maka kita tunjukkan juga bahwa kita tidak meringan-ringankan urusan sholat. Nyuruh anak kita baca Quran, kita tunjukkan kita juga baca Quran gitu kan. Sehingga kemudian anak-anak itu menjadi sadar bahwa apa yang diperintahkan oleh ayahnya ya, di dalam tanggung jawab agama ya, itu adalah bagian dari teladan ya. Ayah juga ngerjain gitu kan, sama-sama gitu. Nyuruh anak kita belajar, kita tunjukkan juga bahwa kita adalah sosok yang memang tidak mengabaikan pelajaran, baca buku itu kan. Kadang-kadang ada orang yang nyuruh anak-anaknya rajin belajar, tapi anak tidak melihat bagaimana ya, orang tuanya ya, ayah ibunya ini sosok yang memang gemar belajar. Yang ada ya, ibunya suka gosip gitu ya. Ayahnya lebih senang nongkrong, ngopi, ya, main gaple gitu kan, daripada kemudian sibuk dengan membaca buku ya.
atau sibuk berdiskusi tentang hal-hal ilmiah ya, yang sifatnya bersifat mengembangkan ilmu pengetahuan di tengah keluarga. Ya, maka susah ya bagi kita untuk kemudian ya, memerintahkan anak-anak kita untuk rajin belajar. Nah, ketika kita sudah mampu memberikan contoh terbaik ya di dalam segala sifat-sifat ya atau kebaikan-kebaikan akhlak, maka insya Allah ya, anak-anak kita akan memandang kita sebagai ayah yang sempurna, ayah yang hebat, yang layak kemudian bagi mereka untuk dijadikan sebagai idola. Jadi dalam hal ini ya, sebagai sebuah kesimpulan ya, menjadi ayah yang hebat ya bagi anak-anak kita adalah merupakan cara agar anak-anak kita mengidolakan kita ya. Ya, ketika kita menjadi idola bagi anak-anak kita, maka kita akan mudah mengarahkan anak-anak kita sesuai apa yang kita inginkan. Kita ingin anak kita sukses dalam urusan dunia misalnya, ingin jadi dokter begitu. Ketika kita menjadi idola bagi anak-anak kita, mereka siap ya, menerima tantangan itu walaupun berat. Tapi sebaliknya kalau kemudian kita bukan idola mereka, maka memerintahkan mereka seperti kita ngajarin orang ya, berantem gitu ya. Ya serba salah dan serba menyakitkan. Ini yang kita tidak inginkan. Demikian sahabat Edrim yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita menjadi sosok ya, ayah yang hebat bagi anak-anak kita, menjadi suami yang hebat bagi pasangan-pasangan kita. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan keilapan saya pribadi. Saya bikin babidur subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.